Allah bisa jadi menundanya agar kita mendapatkan hal yang lebih indah lagi gitu. Jangan sampai kita jadi menjadikan ikhtiar itu sebagai satu-satunya. Ketika memang yang kita rasakan adalah sebuah kekecewaan, maka terima itu. Jadi jangan yang saya kecewa tuh, saya tidak kecewa, saya baik-baik saja. Gitu ya. Kita kan tidak bisa mengatur kehidupan kita 100%, semuanya ada dalam kendalinya Allah. Nasihat yang Abi kasih bahwa ya ada jangan terlalu percaya diri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Sharing is Caring seperti biasa. Hari ini kita sudah masuk ke episode 12. Alhamdulillah ya. Setelah Masya Allah ternyata udah ada episode 12 gitu dengan berbagai macam tema ya. Also terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa support konten kami gitu ya, senantiasa ditonton, dikomen, dan semoga sekali lagi kalau dari kita sih semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah amin. Insyaallah amin. Oke, hari ini teman-teman kita mau bahas tentang satu hal yang mungkin ini jadi nasihat yang sering sekali disampaikan oleh Abiku pribadi sih ya. Tentang jangan 100% menuhankan ikhtiar kita gitu. Karena aku sempat terjebak dulu dengan paradigma berpikir seperti itu. Oh, usaha aja nanti juga akan dapat hasilnya gitu. Tapi kadang-kadang suka melupakan bahwa di balik usaha itu pasti ada Allah yang mengatur keseluruhannya gitu. Gagal berhasilnya pasti sudah Allah tentukan gitu. Aku soalnya dulu tuh waktu sekolah aku sering kayak gitu sampai akhirnya berkali-kali ngerasa kecewa gitu, berkali-kali ngerasa, loh kok kan aku udah usaha, kok Allah nggak ngasih. Sampai akhirnya semakin banyak mengalami hal-hal seperti itu ya nasihat yang Abi kasih, bahwa ya ada jangan terlalu percaya diri lah dengan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kemampuan kita pun bukan karena usaha kita gitu. Misalnya saya dulu, misalnya aku dapat nilai sekian gitu, ya itu bukan pure karena usaha kita gitu. Di balik itu semua tuh, lebih kepada itu Allah yang mengizinkan aku mendapatkan segitu. Ikhtiar mah kalau kata Abi bilang itu wasilahnya aja, itu medianya aja, itu bagian dari kita merayu Allah gitu ya. Allah, saya punya keinginan sesuatu, saya berikhtiar semaksimal yang saya bisa, tapi bagian hasil kalau yang Amah juga bahas waktu itu mah udah bukan urusan kita, itu udah urusannya Allah. Kadang kita pusing karena kita mikirin urusan Allah gitu, bahasanya itu bagian Allah gitu, bagian hasil, bagian hasil tuh bagiannya Allah. Jadi kita fokus ke ikhtiarnya aja. Dulu aku sempat terjebak tuh dengan cara berpikir seperti itu, sampai gak jarang kecewanya banget kalau misalnya gagal, karena ngerasa lah aku udah begadang buat belajar, aku udah ngerjain ini, tapi ternyata hasilnya tuh jauh gitu dari yang diinginkan. Cuman itu sih waktu itu Abi kasih nasihat ya, kamu jangan terlalu percaya diri lah gitu. Dalam tanda petik ya, bukan gak boleh confident, tapi maksudnya jangan percaya sama diri sendiri aja. Kita harus juga percaya dan lebih ada percaya sama ada unsur lain, dan kita justru harus lebih percaya ke Allah gitu daripada percaya ke diri sendiri. Itu saya mungkin opening dari aku, dan mari kita lanjutkan. Kita dengarkan nasihat dari Kanjeng Ratu. Terlalu pahit. Oh iya. Saya nggak suka pahit, padahal bukan minuman saya. Tapi enggak kayaknya ya, kita tuangkan dulu permin ini. Oke, alhamdulillah, ini masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak ini dalam kondisi berbahagia. Kalaulah misalnya ada dalam kondisi yang sedang menanti sesuatu, harap-harap cemas, masya Allah, yang menanti hasil seperti tadi ya. Oh iya. Kan banyak yang menanti hasil ya. Iya benar. Ibu-ibu yang menanti ini gimana anaknya masuk nggak sekolah yang diharapkan, cuma sekarang lagi mau. Oh iya ya, masuk ajaran baru. Gitu nah. Yang pasti mudah-mudahan teman-teman semua, teteh-teteh, ibu-ibu, akang-akang, bapak-bapak, makcik, ada teman-teman dari Malaysia. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kondisi sehat, bahagia, kemudian juga berlimpah rezeki, dan juga rezeki itu bukan hanya bab harta ya, termasuk ketenangan, itu pun adalah bagian bab rezeki. Sakinah, merasa yakin bahwa hidup akan baik-baik saja selama kita menggantungkan harap dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita punya backingan yang sangat kuat, insya Allah ya. Perihal tentang
khawatir nih gimana nih, padahal udah ikhtiar, kemudian nanti muncul kecewa karena seolah-olah bahwa kita sudah melakukan usaha, ternyata takdir Allah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu menjadi hal yang memang mungkin kayak makanan sehari-hari ya, hampir semua orang, bukan cuma Wafa gitu ya, bukan cuma saya juga, semua orang pasti pernah merasakan hal yang sepertinya ini. Ikhtiarnya sudah sampai sejauh ini, maka hasilnya itu harusnya itu akan begini berekspektasi. Ya. Ternyata kemudian Allah mentakdirkan bukan itu hasilnya, gitu ya. Dan itu kan ada dua indikasi. Yang pertama itu pertolongan dari Allah, yang kedua itu pun pertolongan dari Allah. Cuma dua sudut pandang yang berbeda. Pertolongan dari Allah bisa jadi apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita ikhtiarkan sebetulnya di mata Allah itu tidak baik untuk kehidupan kita. Lalu kemudian Allah menggantinya dengan hal yang lain yang itu versi Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Atau bisa jadi apa yang kita ikhtiarkan itu memang belum secara optimal, itu sudah sempurna kita usahakan gitu loh. Jadi ada aspek lain yang memang harus kita perbaiki lagi. Perihal bab ikhtiar itu sebetulnya mirip-mirip seperti kalau kita lagi panahan, gitu ya. Itu kan bab ikhtiar itu seperti itu. Ketika busur panah itu masih ada di genggaman tangan kita, itu kan masih ada dalam kendali kita. Tapi ketika itu sudah ditarik, kemudian kita mengoptimalkan, sisi sudut pandang nanti penariknya itu seperti ini kekuatannya, kemudian diarahkannya ke sebelah mana, itu kan kita sudah optimalkan, dan itu masih ada dalam kekuasaan kita. Tetapi ketika itu sudah kita lepaskan si busur itu kan sudah lepas dari ibaratnya campur tangannya kita. Bisa jadi ketika sudah dilepaskan itu, apakah angin yang kemudian berhembus kencang dan mengalihkan gitu ya, atau misalnya ada tiba-tiba ada hal lain yang kemudian memang asalnya targetnya adalah ke satu titik, kemudian bergeser sekian derajat ke titik yang lain, itu kan sudah di luar kekuasaannya kita gitu. Nah sebetulnya ikhtiar kita juga sama gitu, seperti itu. Yang masih ada dalam genggaman kita itu adalah di saat ikhtiar manusiawi yang memang itu menjadi poinnya kita gitu. Tapi ketika itu sudah ibaratnya sudah dilepaskan, kita sudah pokoknya kita udah lakukan aja gitu ya, maka bab hasilnya itu ya kita tinggal menunggu. Dan ini memang butuh satu kata kunci, yaitu tentang sadar. Jadi tentang sadar bahwa apa? Satu, kesadaran bahwa segala sesuatu itu ada Allah yang maha kuasa yang mengatur semuanya, dan mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita itu hidup di bawah pengaturannya Allah. Di bawah bumi Allah. Iya itu ya. Itu yang pertama. Di bawah bumi Allah, maut. Di bawah bumi Allah. Di bawah langit Allah, ke bumi Allah sih. Tiba-tiba dikubur aja. Tiba-tiba dikubur aja, Bang. Ya Allah, salah. Mohon maaf. Jadi kemudian yang kedua itu ya. Jadi perihal bab ikhtiar dan kemudian hasil itu kesadaran bahwa segala sesuatu itu sudah ada di bawah takdirnya Allah gitu. Jadi memang Allah yang punya kuasa gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ada di bawah pengaturannya Allah. Itu menjadi kata kunci gitu, keywordnya. Jangankan untuk urusan yang sifatnya besar ya, untuk hal yang kecil saja itu kita itu betul-betul ada di bawah pengaturannya Allah. Dan kita itu bisa dibilang ikhtiarnya hanya sekian persen, selebihnya itu Allah yang mengatur. Ya, contoh hal yang kecil aja, kita minum, ini kita sambil ngonten, sambil makan, sambil minum, ini karena Allah, karena kuasanya Allah itu. Andaikan kemudian perihal makan dan minum itu 100% Allah serahkan menjadi urusan kita, itu nggak akan ada orang yang ngonten sambil minum. Iya, harus fokus satu-satu. Iya gitu. Kita kan cuma ikhtiarnya sampai sebatas mengunyah makanan. Nah, ya minum aja terus dari situ nggak tahu ya. Itu kita tahu, itu kan kita udah nggak ikut campur. Kebayang kalau misalnya itu, salah belok, jangan coba beloknya ke tenggorokan, habis itu coba gitu kan. Kebayang kalau misalnya itu kita harus atur sampai detail, maka nggak akan ada orang yang
kerja sambil ngopi, kerja sambil ngobrol, ibu-ibu nyuci piring sambil bisa ngemil itu kayaknya nggak bisa gitu. Iya. Jadi urusan kita itu kita hanya melakukan yang bisa jadi hanya 1% ya, dan 99%-nya itu Allah lagi sebenarnya. Dan 1%-nya menurut kita itu seperti kita sudah melakukan 100%, ngerti nggak? Iya. Saya tuh kan udah. Saya tuh udah begadang, saya tuh udah wah di absen belajar. semuanya. Saya udah ke sekolah ini udah menitipkan sekian gitu. Iya. Masya Allah, itu jadi ujian buat negara kita. Jadi buat negara kita. Jadi 1% kemudian kita ikhtiar manusiawi, 99% itu kan betul-betul Allah yang memang mengaturnya gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu kemudian ya contoh tadi aja kayak makan gitu ya. Kita mengunyah, ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita, lalu dia maju jalan ke lambung, kemudian usus dan lain-lain, itu kita nggak ikut campur gitu. Kita kan nggak harus yang oke, sekarang tolong ya di lambung keluarkan enzim ini, tolong tolong ke usus, itu kan enggak gitu. Atau nanti tolong ya kalorinya sekian persen yang diserap, sisanya tolong, kita nggak ikut campur gitu. Bayang kalau kita sampai ke hal yang kayak detail kayak gitu, kayaknya kita nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, begitupun dengan masalah-masalah yang selama ini kita anggap bahwa kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan banyak hal gitu ya, dan seolah-olah yang 1%-nya itu kita sudah lakukan 99%, dan 1%-nya itu adalah gimana Allah itu. Padahal kebalik, 1%-nya kita ikhtiar, 99%-nya itu adalah justru gimana Allah. Kita punya masalah, lalu kita ikhtiar, lalu kita tidur, ya. Di saat kita tidur, Allah mah tidak tidur. Justru bisa jadi di saat kita tidur, Allah masih sibuk mengatur, menyiapkan takdir terbaik versinya Allah bagi diri kita. Insya Allah, ya. Maka kalaulah misalnya kita ikhtiar, yakinlah bahwa Allah sudah memiliki ketentuan yang terbaik, dan itu merupakan kesadaran yang harus kita miliki. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bab tentang agar kita tidak kecewa akan hasil gitu ya, maka ada satu hal juga yang harus kita pahami, yaitu tentang kesadaran terhadap pola takdir yang sudah Allah berikan. Jadi sadar akan pola takdirnya Allah. Allah itu kan memberikan ujian. Dalam Quran surat Al-Anbiya, saya pernah menyampaikan bahwa kan artinya nih Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan Allah menguji dengan apa? Allah itu menguji dengan ujian, bentuknya adalah kesabaran yang gak enak-enak gitu ya. Dan yang khair, yang baik-baik, yang enak-enak juga itu adalah ujian. Nah, selama ini kita menganggap bahwa ujian hidup kita tuh yang gak enak aja. Pas yang enak-enaknya mah ini hasil usaha saya. Wafat sekarang kerja udah enak di tempat yang nyaman. Ya iya kan, ini kan usaha saya. Waktu kuliah saya kan pas waktu di ujian gak enak, dia itu qadarullah gitu. Seolah-olah qadarullah tuh menjadi sebuah kata-kata yang akhirnya menyalahkan gitu ya. Tapi pas waktu enak-enak, ini hasil saya ini tuh gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti kisahnya Qarun gitu. Jadi Allah itu menguji kita dengan hal yang gak enak, dengan hal yang enak. Kita anggap gak enak karena itu biasanya versinya kita. Kita anggap enak, itu pun ada versi kita. Padahal bisa jadi versi gak enak yang kita rasakan itu di hadapan Allah itu adalah justru jadi jalan kita untuk semakin dekat. Karena orang itu kalau patah hati itu cenderung lebih mau mau introspeksi, mau muhasabah gitu ya. Kalau lagi di yang nggak enak-enak tuh cenderung mendekat. Nah gitu. Jadi memang secara fitrahnya seperti itu. Jadi di saat mendapatkan hal yang nggak enak, biasanya orang akan kelimpungan, akan mencari tempat pegangan, akan mencari tempat sandaran gitu kan ya. Tapi kalau di saat diuji dengan yang enak tuh cenderung ya memang ya ini ya kalau kan tidak difahami dengan kesadaran bahwa ini adalah takdir Allah, itu kan akan muncul ini kan karena ikhtiar saya seperti itu. Dan sadar bahwa Allah itu memberikan kepada kita ujian, satu hal yang enak, yang kedua hal yang nggak enak. Maka di saat misalnya kita sudah ikhtiar optimal,
kemudian mendapatkan hasil tidak sesuai yang dengan kita inginkan, maka ya kita akan insya Allah akan lebih mudah untuk berbicara, oke, ini adalah bagian takdir Allah. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian mengontrol apa yang menjadi keinginan kita. Kan beda antara butuh dan ingin, gitu ya. Dan keseringannya kita itu sebetulnya lebih menjadi riweuh oleh hal yang ingin. Lain butuh Bukannya butuh. Kita makan, butuhnya itu kan nutrisi, tapi yang menjadi sangat rudetnya itu menjadi hal yang butuh effort lebih itu biasanya adalah ingin. Pengen menu ini, pengen menu ini, itu, pengen harus makanan di sini ya. Itu kan itu bab ingin. Tapi kalau butuh kan sebetulnya dengan nasi ada di rumah dan lauk, apalagi setelah kurban ini ya, semua daging. Jadi memang yang selanjutnya adalah bagaimana kita setelah kita ikhtiar kemudian kita lepaskan ya, ibaratnya seperti tadi busur panah ya, ikhtiarnya sudah, kita ketepatannya kita mengatur busurnya sudah, lalu fokusnya kita pun sudah dilakukan, setelah itu dilepaskan maka ya sudah, itu sudah bukan lagi urusan bab yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi ya udah ya Allah, ya sudah saya lakukan, maka saya serahkan semuanya hanya kepada Allah gitu ya. Ingin ini pokoknya mah ya Allah, ingin pas tepat ke situ ya Allah, ingin gitu ya. Nah itu maka itu yang perlu kita redam. Jadi kalau sudah kita ikhtiarkan, kita tinggal mengucapkan la haula wala quwata illa billah gitu. Atau kita pun bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan cuma kayak mau. Pak Ida asobathum musibah, jadi kalau ada musibah bukan kalau ada yang mawat. Jadi di saat apapun yang terjadi pada kita, maka ingatlah dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah dan kembalinya lagi juga itu pada Allah. Karena kita sendiri juga nggak punya wewenang 100% terhadap diri kita, maka ya perihal bab inginnya kita pun ya kita nggak bisa mengendalikannya 100%, karena kita sendiri juga mengatur diri kita nggak bisa 100%. Ya tadi kita hanya sekitar 1% atau jangan-jangan 0, sekian persen gitu ya, kayak perihal tadi bab makan, kita hanya tinggal masukin ke mulut kita, punya sebentar, habis itu perjalanan mulai dari sini sampai kemudian makanan itu menjadi rambut, makanan itu menjadi tenaga, makanan itu menjadi air mata, makanan itu menjadi keringat, itu kan kita nggak tahu. Berarti ikhtiar kita hanya berapa persen gitu. Itu sebetulnya itulah yang berlaku pada kita. Banyak yang kemudian menjadi overthinking, menjadi was-was, menjadi cemas. Itu kan apa? Karena ya tadi kalau istilah Wafa menuhankan itu, saya kan sudah melakukannya sekian persen, sudah saya lakukan gitu ya. Sebetulnya yang sekian persen atau bahkan mungkin 1000% yang kita lakukan itu bisa jadi di hadapan Allah itu sudah sekian persen, 0, sekian atau bahkan ya mungkin bisa persena gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya, perihal tentang bab kita sudah ikhtiar, lalu kemudian ternyata hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya tadi, kita kembalikan lagi sama Allah apa yang terbaik kemudian dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah sering-seringlah kita itu berbicara dengan diri kita, self talk. Nah, ini mungkin yang kita jarang, kita lebih sering membicarakan orang lain gitu ya. Tapi jarang banget kita tuh menyapa diri kita sendiri. Nah, maka salah satunya adalah agar diri kita tidak kecewa berlebih, kemudian agar diri kita kemudian tidak sampai jatuh kepada was-was gelisah, karena kan menjadi PR atau bahkan anak-anak zaman sekarang tuh kan yang menjadi kenapa hidup itu kemudian menjadi seolah-olah tidak baik-baik saja, karena hidup itu perihal ketidakpastian ya, memang betul. Ya memang. Nah, jadi makanya kita harus sadar bahwa hidup ini memang ketidakpastian, maka kita butuh pegangan yang kuat. Nah, tidak ada bukan pegangan yang kuat bagi diri kita, yaitu adalah kecuali selain tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ketika semua perihal tentang adanya ketidakpastian ini, maka kita pun harus bisa sering-sering juga kita menenangkan diri kita sendiri, kita berbicara. Jadi ajak bicara diri kita sendiri. Kumaha carana gitu ya, mengajak diri kita sendiri berbicara. Caranya adalah ya dengan menyapa, wahai Wafa, gimana nih hari ini, masih deg-degan tuh gitu ya, ini ada hal yang sudah kita ikhtiarkan tapi ternyata belum Allah takdirkan, semoga kita baik-baik saja gitu ya. Karena kan manusia itu hakikatnya terdiri dari 3 hal, ada diri kita itu kan dari fisiknya, kemudian akal, ada ruh gitu ya. Nah ini
bab ruh itu jarang banget kita sapa, padahal ruh itu adalah hakikatnya manusia. Iya ya. Gitu ya. Kita jarang banget menanyakan apa kabar, kumaha ayeuna damang, gitu ya. Sudah semakin tenang, kumaha sudah baik-baik saja gitu ya. Semoga kita bisa menjalani semua itu kan kita ngajak ngobrol. Kenapa kita harus mengajak ngobrol diri kita sendiri? Karena tidak ada yang lebih paham diri kita selain kita sendiri. Ya, orang lain paling ketika kita terluka, kemudian orang hanya tinggal bisa bilang sabarnya itu tanpa nggak tahu apa kumaha gitu kondisi kita. Sabarnya. Maka yang tahu tentang diri kita adalah ya kita. Maka berbicaralah, kamu kecewa ya. Jadi kayak kamu kecewa ya, iya saya juga kecewa. Gitu. Jadi tanyakan ke dalam diri kita, saya paham apa yang dirasakan gitu ya, wahai diri, apa yang sudah kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan tidak bisa mengatur kehidupan kita 100%, semuanya ada dalam kendalinya Allah. Semua kita baik-baik saja ya. Ini adalah jalan Allah, bisa jadi menundanya agar kita mendapatkan hal yang lebih indah lagi gitu ya. Jadi ajak ngobrol, jangan terlalu disalahkan diri kita tuh gitu ya. Kemudian juga jangan diabaikan. Ya, itu yang terkadang kemudian nanti memuncak dan jadi masalah yang lebih besar lagi gitu ya. Jangan diabaikan, dan yang satu lagi jangan terlalu disalahkan. Kita itu cenderung lebih sering menyalahkan diri kita ya, dan bahkan kan pusat rasa kita itu di sini ya. Kita itu lebih sering mengusap atau memegang dada kita atau pusat rasa kita biasanya di saat diri ini kecewa. Saya sial, gitu. Tapi di saat misalnya kita lagi happy, jarang banget kita saya bahagia, ya alhamdulillah, itu jarang banget. Jadi maka belajarlah untuk menyapa diri kita dalam hal yang baik, gitu ya. Tidak hanya menyentuh di saat diri kitanya terpuruk atau menyalahkan, gitu ya. Karena tidak ada orang lain yang lebih paham tentang diri kita kecuali diri kita. Maka andaikan kita saja sudah menyalahkan diri kita sendiri gitu ya, maka bagaimana dengan orang lain yang ada di luar kita yang tidak paham tentang kondisinya ya? Bisa jadi itu yang semakin kemudian memperumit problem diri kita, karena kitanya sendiri pun tidak percaya, atau bahkan malah menjadi menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian tidak abai. Jadi tidak abai itu maksudnya kayak gini, ketika memang yang kita rasakan adalah sebuah kekecewaan, maka terima itu. Yeah. Jadi jangan yang saya kecewa sama tidak kecewa, saya baik-baik saja. Gitu ya. Saya baik-baik saja, tapi saya baik, gitu rasanya. Boleh bilang saya baik-baik saja ketika kemudian ditambah saya baik-baik saja karena ini adalah takdir terbaik dari Allah. Itu boleh. Gitu ya. Tapi kalau satu enggak, saya mah baik-baik saja, saya mah enggak apa-apa, saya mah gitu, tapi dalam kondisi tidak menerima. Gak apa-apa, saya mah keren lah, saya mah menerima. Gitu. Tapi kemudian dalam kondisi kita sendiri tidak menerima, itu yang menjadi kemudian akhirnya punten ya, maksudnya kayak anak saya juga termasuk yang nanya, nih kalau barcode tangan itu apa? Kamu tahu nggak? Oh, ya. Saya lagi ada fenomena anak-anak SD SMP kemudian dia membuat luka gitu ya. Ya disebutnya, mereka menyebutnya barcode tangan gitu ya. Apakah itu FOMO saja ataukah itu memang sebuah pelampiasan ingin diperhatikan kah, atau pelampiasan karena kekecewaan kah? Itu kan harusnya menjadi orang tua harus lebih aware ya bagaimana fenomena sekarang anak-anak yang banyak melukai tangannya. Apakah karena nggak mungkin gitu, kalau itu kenapa kamu tangannya dilukai gitu, iseng, kayak nggak mungkin ada orang yang kemudian iseng kikiuan gitu ya. Itu kan hal yang menyakitkan. Ini menjadi sebuah fenomena yang perlu dikaji gitu ya, dalam artian kenapa ini bisa terjadi. Apakah karena kekecewaan tadi gitu ya, bisa jadi ini bermula dari yang saya baik-baik saja, nggak apa-apa, saya kuat, tapi tanpa disadari dengan kesadaran. Lama-kelamaan ya itu akan menjadi sebuah bumerang gitu, dan akhirnya dalam kondisi kita sudah lagi lelah banget gitu ya, yang muncul adalah kemudian yang ingin menyakiti diri sendiri. Itu menjadi sebuah pembahasan yang perlu dibahas serius juga gitu, tentang kenapa kemudian kita malah menyakiti diri sendiri, padahal justru kalau kita ingin bahagia, kita ingin happy, yang pertama kali harus menyadarkan tentang bahagia itu adalah ya diri kita sendiri. Kalau diri kita sendirinya saja sudah menyakiti diri kita sendiri gitu ya, maka apalah kehidupan kita yang masih panjang, ibaratnya Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, akan diisi dengan seperti apa gitu ya.
Ya Masya Allah ya, jadi Insya buat Allah. Wafa dan teman-teman semua, termasuk buat saya pribadi, di saat kita masih ada kesempatan hidup, maka kita akan siap untuk bertemu dengan ujian-ujian, karena hidup itu memang bagian dari kumpulan ujian. Ya. Dan yang harus kita pahami bahwa ujian itu bukan hal yang gak enak aja gitu ya. Di saat teman-teman lagi diuji sehat, itu pun adalah ujian gitu ya. Kita lebih sering mudah banget bilang ujian itu dalam kondisi yang gak enak. Kemudian dia bilang, dalam seminggu ini saya tuh sakit, wah deh badan nggak enak, setelah lagi diuji ini sama Allah tuh. Tapi jarang banget kemudian kita bilang dalam 3 minggu ini saya sehat banget gitu ya. Saya tuh makan enak, itu kayaknya jarang banget gitu. Maka belajarlah untuk melihat bahwa sisi kehidupan ujian itu ada nggak enak, ada enak. Kenapa harus kita seimbangkan biar kita tuh husnuzon sama Allah gitu. Kalau selalu melihat bahwa ujian itu semuanya adalah hal yang nggak enak saja dalam hidup kita gitu ya, khawatirnya kemudian kita bersuuzon sama Allah bahwa Allah tuh hanya memberikan hal yang nggak enak gitu buat diri kita, padahal dibalik itu semua, beriringan dengan itu semua, Allah sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan buat kita. Allah ya, memang husnuzon sama Allah itu hal yang harus dipelihara. Emang juga dari dulu suka bilang kayak berprasangka baik itu kayaknya jadi modal untuk kita berharap ya. Iya benar. Kita berprasangka baik, kita husnuzon sama Allah, kita berharap yang terbaik dan betul-betul menggantungkan harapan sama Allah gitu. Amma dulu pernah bilang lah, intinya kalau kita berharap sama manusia mah kita tuh kayak berharap ke tali yang gampang putus gitu. Iya, benar. Tapi kalau berharap ke Allah itu kita kayak megangan banget ke tali yang sekuat itu gitu. Jadi kita insya Allah tidak akan ditinggalkan. Terus menyambung tadi husnuzon sama Allah, ada satu ayat yang mungkin sudah cukup familiar juga teman-teman tahu gitu ya, Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat sangat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ini tuh kayak kalau aku bilangnya ya ayat yang suka menenangkan aku lah. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin saat ini dirasa kurang nyaman gitu ya, aku selalu mencoba mengingat ayat ini bahwa mungkin hari ini nggak nyaman, tapi ketidaknyamanan itu untuk menyelamatkan aku dari situasi yang lebih buruk mungkin di masa yang akan datang. Makanya di akhir ayat ini kan kalimatnya adalah Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau kata Ustadz Aamah, manusia mah pengetahuannya terbatas. Jadi cuma tahu hari ini sama yang kemarin, itu pun cuma kehidupan dia doang gitu. Dia nggak tahu kan yang akan terjadi di masa depan seperti apa. Apalagi dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi makanya kita harus husnuzon ke Allah ya, karena Allah maha tahu, Allah maha mengetahui segalanya, dan ya sudah kita nggak tahu dan kita serahkan saja yang terbaik selama dalam tanda petik sudah berikhtiar. Tapi jangan sampai kita jadi menjadikan ikhtiar itu sebagai satu-satunya hal yang kita ya Tuhan kan ya, satu-satunya hal yang kita pegang gitu, sampai ngerasa kalau misalnya ikhtiar udah maksimal terus hal-hal tidak terjadi sesuai dengan keinginan, kita jadi marah sama Allah gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Itu teman-teman mungkin pembahasan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah ya, pembahasan hari ini Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat. Begitu pula semoga teman-teman juga mendapatkan banyak manfaat dari video kita di episode 12 ini. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman punya ide kita bahas apa, silahkan di komen. Ada sebenarnya beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita bikin satu video aja lah ya, bahas beberapa pertanyaan lah ya, judulnya Q&A session gitu, karena bingung ngejawabnya gimana kalau di komen YouTube kayaknya kurang terjawab gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sempat bertanya ditunggu aja, insya Allah nanti kita akan buatkan video dari jawabannya. Ada motor, gak apa-apa ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya, terima kasih juga sudah senantiasa support channel ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.